saya melihat masih kurang inklusif ya, karena untuk swasta ini sebenarnya belum mendapat sentuhan begitu, karena swasta hari ini itu memang sedikit menangis ya dikarenakan dampak semua program, apalagi program yang bagus, jangankan yang bagus, yang tidak bagus juga pasti ada dampaknya begitu ya. Dampak kepada swasta hari ini memang sangat berat. Jadi saya sangat berharap pemerintah ini lebih inklusif lagi, tidak hanya sekolah negeri, tetapi bagaimana sekolah swasta itu juga mendapatkan perhatian yang sama. Jadi juga mendapatkan makan gratis seperti yang dinikmati oleh negeri. Kami menetapkan 3 indikator utama ini. Fokusnya ya pada penurunan angka stunting yang pasti. Yang kedua, meningkatkan kehadiran siswa. Dengan ada makan gratis, siswa tambah semangat. Termotivasi untuk sekolah. Termotivasi untuk datang ke sekolah. Gitu. Kemudian yang pasti endingnya adalah peningkatan hasil belajar, prestasi yang memang diinginkan oleh presiden kita. Selain itu kepuasan orang tua dan keterlibatan komunitas lokal juga menjadi ukur keberhasilan program ini. Dan ada indikator tambahan yaitu ketertiban ekonomi lokal yang pasti bisa terlibat seperti petani, UMKM dan koperasi. Semua bisa merasakan manfaat dari pergerakan ekonomi. Maka keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari kesehatan anak-anak, tetapi juga dari kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Podcast Suara Surabaya. Apa kabar untuk Anda? Semoga kabar baik yang menikmati channel Pods Suara Surabaya Media. Hari ini kawan, kita akan membahas karena saat ini kasus stunting di Jawa Timur ini memang masih menjadi persoalan, dan berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI 2024 yang dirilis oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan BKPK Kemenkes RI kawan, 26 Mei 2025 prevalensi stunting di Jawa Timur itu memang turun menjadi 14,7%. Sementara kemiskinan, ketimpangan, akses pangan, dan putus sekolah ternyata masih menjadi tantangan nyata di berbagai pelosok daerah. Nah, untuk menekan kasus kekurangan gizi ini kawan dan dampak sosial lainnya, pemerintah Prabowo Subianto Presiden berupaya terus membangun sumber daya manusia yang unggul untuk bonus demografi 2044. Dan Presiden Republik Indonesia sudah punya program yang sekarang sedang berjalan dan mungkin Anda ikuti juga untuk anak-anak kita, makan bergizi gratis MBG. Dan program ini memang hadir bukan sekedar menjadi kebijakan yang populis, tapi sebagai investasi jangka panjang dalam pendidikan dan juga kesehatan anak-anak kita. Tapi di tengah pelaksanaan program ini, pastinya Anda juga yang setia di Podcast Suara Surabaya juga adalah orang-orang yang kritis ya pada apa yang ada di Indonesia ini, termasuk dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Hari ini Anda baca di banyak sekali portal berita, termasuk di Suara Surabaya, kebijakan ini juga adalah masalahnya. Nah, seperti bengkaknya anggaran, sampai juga kasus-kasus yang terjadi seperti keracunan, sampai temuan-temuan, ya ini agak gak enak saya ngomongnya, tapi ada belatung gitu di dalam program MBG. Bagaimana peran anggota legislatif terutama Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Timur kawan dalam hal ini, dan bagaimana menyusun kebijakan makan bergizi gratis yang bukan sekedar kenyang, tapi juga bernutrisi dan berdampak. Bersama saya, Hendro Tagalung kawan, dan narasumber kita untuk hari ini, Ibu Dr. Hajah Laili Abidah SAG MM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Dapil 7 Tulungagung, Blitar, dan Kota Blitar. Kita akan mengupas dari Komisi E untuk anak negeri menyusun masa depan melalui makan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laili, apa kabar? Baik. Orang Indonesia tuh senang yang gratis-gratis sebenarnya. Mulai konser gratis, makan gratis termasuk ini ya. Termasuk pendidikan gratis dan lain-lain. Tapi tentang awal ini saya juga pengen menggali gagasan besar ya dari program pemerintah pusat ini, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto
Ibu lihat apa nih Bu yang melatar belakangi munculnya program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat ini? Dan benarkah program ini juga Anda lihat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hari ini? Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ya, khususnya Komisi E yang memang fokus pada isu kesejahteraan rakyat, kami memandang bahwa program makan gratis dari Presiden Prabowo ini tidak dapat dilepaskan dari urgensi persoalan gizi dan kesehatan anak bangsa, yang mana targetnya adalah Indonesia Emas, kan begitu. Program ini bukan sekedar gagasan populis, tapi melainkan strategi intervensi pembangunan manusia yang berbasis pada data dan sentuhan real pada masyarakat. Berdasarkan dari Bappenas tahun 2024, ya, tercatat lebih dari 4,5 juta anak Indonesia masih berdampak stunting. Jika kita turunkan pada level Jawa Timur ya, angka stunting menurun SSDG 2022 masih berada di kisaran 19,2%. Angka ini jelas masih di atas ambang batas yang direkomendasikan oleh WHO ya. Maka kedekatan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan gizi anak adalah langkah strategis yang tidak bisa ditunda dan harus segera dilakukan. Harus segera. Selain itu, fenomena anak-anak sekolah yang berangkat tanpa sarapan akibat keterbatasan ekonomi keluarga ini menjadi potret nyata ketidakmerataan dari kesejahteraan di lapangan. Kondisi ini berdampak langsung tentunya pada konsentrasi semangat belajar hingga prestasi akademik dari anak-anak kita. Dari perspektif pembangunan, ya, pembangunan sumber daya manusia (SDM), kondisi ini tentu menghambat tercapainya visi Indonesia Emas 2024. Oleh karena itu, bila kemudian muncul pertanyaan apakah program ini sudah sesuai dengan kebutuhan rakyat, maka jawabannya yang paling objektif adalah ya, betul ya. Sudah relevan ya Bu ya. Sudah. Karena program ini sangat relevan, mendesak, sangat emergensi gitu ya. Program makan gratis ini menyentuh aspek yang paling fundamental gitu, yaitu program bergizi yang menjadi persyaratan utama untuk membangun Jawa Timur dengan tingkat ketimpangan ekonomi dan tantangan kesejahteraan masyarakat yang masih signifikan. Maka implementasi program ini ya akan menjadi instrumen penting untuk menekan angka stunting sekaligus meningkatkan derajat kesejahteraan dan kualitas pendidikan anak bangsa. Ya, sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur kawan atau Bu Laili yang membidangi langsung kesejahteraan masyarakat ini, urgensi pemenuhan gizi bagi pelajar lewat skema makan gratis ini di tengah ekonomi yang seperti sekarang, Bu. Ibu kita tadi background cerita bersama Bu Laili juga punya sekolah juga ya Bu ya, punya merasakan dampaknya juga. Tapi pemerintah kita belum dapat sentuhan karena masih kurang merata. Kurang merata ya Bu ya. Urgensi pemenuhan gizi Bu dalam hal ini bagi pelajar lewat skema makan ini di tengah situasi yang seperti sekarang. Bu Laili lihat gimana nih? Iya, pemenuhan gizi bagi pelajar di tengah situasi ekonomi yang semakin tidak menentu ini ya, ya, sangat global. Saat ini tentu tidak bisa ditawar-tawar ya. Maka program ini harus kita lakukan bersama-sama, terutama untuk DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten harus terus melakukan monitoring, asesmen, kemudian juga ikut dalam evaluasi gitu ya, dalam menghadapi tekanan inflasi pangan akibat disrupsi hari ini gitu yang sangat global. Maka keluarga miskin ini tantangan terbesar
bukan hanya soal kesediaan makanan, tapi juga kualitas gizi yang harus kita perhatikan agar bagaimana program-program itu bermanfaat dan betul-betul setahun ke depan itu betul-betul ada reaksi yang positif dan hasil yang positif yang diinginkan oleh pemerintah dan rakyat pastinya. Benar. Ya, Bu Laili, bagaimana Ibu melihat antara faktor-faktor atau kaitan ya antara gizi, kemiskinan dan juga angka putus sekolah yang ada di Jawa Timur? Ya, ketika faktor ini pasti berkaitan ya. Untuk anak-anak dan keluarga miskin rentan terkait gizi yang kurang terpenuhi. Supaya mereka bisa konsentrasi belajar. Kemudian memang untuk berkonsentrasi belajar daya tahan tubuh ini sangatlah penting. Karena akibatnya mereka akan rentan untuk putus sekolah. Data BPS ya Jawa Timur 2023 ini menunjukkan bahwa angka putus sekolah jenjang SMP masih sekitar 1,45%. Dan harus ini ditekan ya Bu ya. Perlu ditekan dengan kebersamaan semua dan kemandirian. Bukan hanya pemerintah, tapi kita sebagai legislatif wajib untuk membantu. Juga peran kemandirian dari masyarakat juga menentukan dari kesuksesan program ini. Iya. Dan tadi Ibu sampaikan adalah peran ya. Sejauh ini dari Komisi E sendiri ada rumusan-rumusan untuk mengawal realisasi program makan gratis ini nggak Bu? Misalnya alokasi dari APBD 2025. Iya, ada. Komisi E hari ini sangat berperan aktif ya Mas ya mengawal sinergi antara kebijakan pusat dan daerah. Bahasanya harus menurun gitu. Kami mendesak agar program MBG ini masuk ke dalam prioritas daerah dan direkomendasi dalam APBD 2025 karena ini menyangkut anggaran. Beberapa daerah ini sudah mulai menyusun juknis lokal dan mengalokasikan dana pendamping untuk logistiknya, kemudian pengawasannya, pelibatan pelaku lokal, dan kita tentu wajib mengawal itu. Untuk APBD 2025 ini memang ada alokasi dana pendamping daerah ya. Karena meskipun program ini berasal dari pemerintah, tetapi butuh dukungan daerah misalnya untuk penyediaan dapur, distribusi, pelatihan tenaga pengelola gitu ya. Makanannya. Kemudian juga dari ahli gizinya juga safety-nya ya. Yang penting supaya tidak terjadi isu-isu yang yang muncul ya Bu ya. Seperti program MBG di Tuban ya waktu itu ya Bu, kalau saya tidak salah ada, mohon maaf, temuan belatung gitu ya. Ya, pengawasan untuk menjamin ini gimana Bu? Keamanan dan kesehatan murid ya, siswa-siswa ini. Iya, harus ada SOP memang, standar operasional. Tetapi begini Mas, semua program yang kita luncurkan itu memang tidak bisa 100% ya. Apalagi pemerintah kan juga tidak bisa bekerja sendiri. Apalagi ini program yang masih awal, tentunya masih harus banyak penyempurnaan. Tidak bisa kemudian program itu langsung 100% jadi. Jadi dan bagus ya. Iya, pasti butuh proses, apalagi ini kan se-Indonesia. Jadi step by step gitu. Mungkin yang paling awal yang harus dilakukan adalah standar operasional. SOP itu. Kemudian penyetaraan antara SOP per daerah. Tetapi untuk implementasinya pasti harus disesuaikan dengan iklimnya masing-masing. Karena pasti setiap iklim kan tidak sama itu. Kemudian kalau ada kendala-kendala seperti yang itu, karena manusia ini ya keimanannya naik turun. Tidak mungkin kita kemudian melihat manusia semua sempurna. Kadang-kadang memang awal dilihat baik, tapi dalam kenyataannya tidak. Maka asesmen asesmen dari semua pihak termasuk legislatif, termasuk tokoh masyarakat, termasuk stakeholder, dan juga masyarakat itu sendiri. Maka ini keterlibatannya harus semua bersama-sama. Ada tempat untuk pengaduan, jadi advokasi, bukan hanya sekedar SOP aja, tetapi ada tempat pengaduan semacam advokasi, sehingga ini nanti
kejadian ini supaya tidak berulang Tidak lagi. perlu terulang lagi di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Ya, dalam konteks program MBG kan standar ini harus menjadi acuan ya Bu? Iya, SOP standar operasional. Standarnya harus jadi acuan Iya. jangan ya. Kalau ada temuan-temuan ya maafkanlah ya. Mungkin tadi kayak Bu Laili bilang ada kekhilafan. ada kekhilafan. Nggak tahu itu disengaja ataupun tidak, tapi kan bisa untuk evaluasi. Ya. Lebih tegas lagi. Lebih tegas lagi. Nah, sementara dari sisi target penerima manfaatnya Bu, dari Komisi E melihat ya apakah makan gratis ini hanya fokus untuk pelajar tertentu, misalnya SD, SMP, negeri ya, atau justru sudah menjangkau Bu, madrasah, sekolah swasta yang banyak kan kita punya di Jawa Timur ini sekolah-sekolah yang tersebar bahkan sampai di penjuru-penjuru pelosok. Bukan pedesaan hanya negeri ya. Bukan hanya negeri. Gitu. Ada swasta. Iya, gitu. betul. Sejauh ini saya melihat masih kurang inklusif ya, karena untuk swasta ini sebenarnya belum mendapat sentuhan, begitu. Karena swasta hari ini itu memang sedikit menangis ya, dikarenakan dampak-dampak semua program, apalagi yang program yang bagus. Jangankan yang bagus, yang tidak bagus juga pasti ada dampaknya, begitu ya. Dampak kepada swasta hari ini memang sangat berat. Jadi saya sangat berharap pemerintah ini lebih inklusif lagi, tidak hanya sekolah negeri, tetapi bagaimana sekolah swasta itu juga mendapatkan perhatian yang sama. Jadi juga mendapatkan makan gratis seperti yang dinikmati oleh negeri. Kalau dulu saya punya cerita sebetulnya ya Mas. Saya punya sekolah swasta yang mana dulu saya sebelum menjadi dewan itu saya selalu mengamati sebagai yayasan. Anak-anak sekolah itu sakit perut atau dia pusing karena memang belum makan. Dan kita itu membelikan makan. Meskipun guru-guru ini gajinya ya sangat jauh dari standar gitu. Tapi karena faktor kemanusiaan kita selalu memberi makan yang ya nilainya tidak begitu besar tapi yang penting terisi begitu. Makanya kami sangat mendukung program pemerintah hari ini. Cuma kita sangat berharap bagaimana pemerintah juga menyentuh sekolah swasta. Ya, supaya programnya tidak dinilai diskriminatif ya Bu. Ya, begitu. Jadi pemetaannya harus jelas tuh ya. Kebetulan Bu Laili juga punya background di sekolah ya, di madrasah Bu ya. Wah, luar biasa. Kalau ada data nggak Bu di Jawa Timur ini jumlah sekolah yang jadi penerima manfaat dari program MBG ini? Sudah sejauh ini kita sudah melihat ada 4.200 sekolah ya. Banyak ya. Tapi saya rasa untuk swasta hanya beberapa begitu, masih banyak negerinya. Jadi bagaimana mungkin ada persentase meskipun tidak sama, tetapi ada persentase untuk swasta. Dari Komisi E ada masukan begitu mungkin Bu? Misalnya dari merubah proporsi dari gitu? Komisi E ya? Iya bisa kalau bisa, kita ya? mengusulkan. Mengusulkan. Kita kan kalau untuk pengatur kebijakan itu kan DPR RI. Kita ini kan hanya bisa mengusulkan melihat dari asesmen ketika kita bertemu dengan konstituen kita pada saat reses. Temuan saat reses ada Bu? Ada untuk hari ini. Ya itu tadi sekolah swasta yang banyak meminta bagaimana bisa terakomodir bersama-sama. Jadi bisa sama-sama merasakan. Usulannya tetap ada ya Bu ya untuk menambah porsi dari 4.200 itu Bu Laili dan kawan-kawan untuk lebih menggedor yang swasta. Tapi karena begini, coba kita asesmen. Orang-orang besar itu tidak dari sekolah negeri saja. Orang-orang besar bahkan DPR ini banyak dari sekolah swasta begitu. Jadi makanya pemerintah juga harus mengasesmen itu dan mempertimbangkan sehingga bisa lebih inklusif lagi. Baik, mudah-mudahan ya ada asesmen tambahan lah. Untuk program makan bergizi gratis ini. Ya, banyak pihak juga menyuarakan Bu Laili pentingnya melibatkan UMKM ya, pelibatan orang-orang lokal. Mungkin lah, ya. untuk ini ya bahan-bahan baku. Betul. Gitu ya. Kemudian petani, koperasi, perempuan gitu dalam pengadaan bahan
pangan di program ini. Apakah ada upaya konkret Bu dari DPRD Jatim untuk supaya MBG ini bisa ya sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional atau ekonomi lokal? Ya, kami ingin program ini punya domino efektif ya. Sebenarnya program makan gratis ini kan menjadi penggerak ekonomi daerah karena semuanya bisa menyonding bersama-sama dari bahan baku, kemudian dari kesediaan SDM, sumber daya manusia yang mengelola dan lain sebagainya, juga ada dari kesehatan. Jadi semua terlibat. Jadi maka ini peluang besar sebetulnya. Ya, jadi rantai pasoknya juga melibatkan masyarakat lokal ya. Wah, ini kalau petani UMKM lokal bisa masuk semua, ekonominya bergerak. Bergerak. Ya. Komisi E mengukurnya bagaimana Bu untuk keberhasilan program ini nantinya? Apakah ada indikator khusus gitu untuk menetapkan keberhasilan program ini ya? Seperti perbaikan nilai gizi kah? Atau kehadiran siswanya? Atau bahkan prestasi belajarnya? Bu lihat gimana Bu? Kami menetapkan 3 indikator utama ini. Fokusnya ya pada penurunan angka stunting yang pasti. Yang kedua, meningkatkan kehadiran siswa. Ya. Dengan ada makan gratis, siswa tambah semangat. Termotivasi untuk untuk datang ke sekolah. Gitu. Kemudian yang pasti endingnya adalah peningkatan hasil belajar, prestasi yang memang diinginkan oleh presiden kita. Gitu. Yeah. Selain itu kepuasan orang tua dan keterlibatan komunitas lokal juga menjadi ukur keberhasilan program ini. Yeah. Dan ada indikator tambahan yaitu ketertiban ekonomi lokal yang pasti bisa terlibat seperti petani, UMKM dan koperasi. Semua bisa merasakan manfaat dari pergerakan ekonomi. Maka keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari kesehatan anak-anak, tetapi juga dari kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ya. Tapi setiap program, setiap kebijakan itu kan juga punya tantangannya masing-masing. Pasti, ya Bu. Mas. Komisi E melihatnya atau Bu Laili ada kendala-kendala apa nih Bu selama perjalanan program MBG khususnya? Iya, kendalanya ada pada teknis ya. Yang pasti teknis pelaksanaan. Karena kan SDM kita itu bermacam-macam loh Mas. Gitu ya. Nah, yang pasti tidak langsung seragam gitu. Makanya SOP itu harus ada gitu ya. Sehingga perbedaan kualitas daerah ini bisa kita minimalisir gitu. Semua sekolah siap dengan dapur dan logistik yang pasti ya. Koordinasi lintas lembaga juga masih perlu diperkuat. Namun ini adalah proses belajar bersama dan pasti harus ada evaluasi yang bertahap, berbenah secara bertahap begitu. Ya. Kalau ngomong tentang alur komunikasi Bu, di Komisi E melihatnya apakah komunikasi dan juga juknisnya dalam implementasi program ini, bagaimana? Apakah seluruhnya itu dikendalikan pusat ya? Iya, kebijakan berasal dari pusat Mas, tetapi pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah termasuk DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Kota dan Kabupaten. Sehingga daerah itu memberikan ruang ya, menyusun juknis sesuai kondisi dan iklim masing-masing daerah. Ya, itu ya iklim, tapi juga ini ya harus proaktif untuk mempersiapkan diri ya Bu ya. Perbedaan masing-masing daerah juga kan bakal kerasa. Kita harus berperan untuk memastikan daerah tidak hanya menunggu pusat, tetapi kita juga proaktif mempersiapkan diri, karena kalau kita semua bergerak sesuai dengan kapasitas masing-masing ya, program ini akan bisa berjalan lebih lancar dan sesuai pastinya, sesuai kebutuhan lokal yang diinginkan. Iya. Wah, luar biasa nih kawan, mudah-mudahan ini nanti menjadi jawaban lah ya tentang makan bergizi gratis yang ada di provinsi kita Jawa Timur, kehadiran Bu Laili dan kawan-kawan dari Komisi E untuk tentang kesejahteraan masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa untuk Anda ini boleh memberikan saran dan kritikan ya. Kawan-kawan DPRD juga terbuka ya Bu ya, untuk memberikan masukan-masukan dari masyarakat, kemudian supaya ini bisa menjadi sebuah dorongan semangat lah. Tadi banyak yang kita sudah motivasi untuk
kawan-kawan Komisi E. Jadi nggak hanya nunggu masa reses saja, ini lewat komen-komen juga dibaca Ibu nanti Bu ya. Tapi bukan hanya kritik ya, juga ikut peran serta. Wah, jangan kasih kritik aja. Cepat berjalan dengan lancar. Supaya harus sama-sama lah ya. Iya. Gak bisa kita menyandarkan hanya pada pemerintah saja. Oke. Nah ini sebagai sesi penutup ternyata gak keras ya kita ngobrol luar biasa serunya tentang makan bergizi gratis bersama Ibu Laili. Bentuk komitmen ke depan Bu dalam program ini ya. Komisi E bisa menjadikan program ini sebagai bagian permanen gitu dari kebijakan pendidikan di Jawa Timur. Yang pasti kalau memang programnya itu bagus dan menyentuh rakyat, kita selalu tergelitik untuk bisa mengajukan ya raperda untuk bisa menjadi perda kan begitu ya. Supaya kalau semuanya itu kalau sudah ada payung hukumnya pasti akan lebih tertata dengan baik. Iya Bu ya, harus ada peraturan daerah nanti ya. Itu supaya di daerah itu lebih bisa lebih mudah akselerasinya atau gimana Bu dengan raperda? Iya, memang yang bisa melakukan ini adalah DPRD Provinsi Jawa Timur dengan kita mengajukan kepada gubernur. Ketika gubernur mengesahkan, maka nanti kalau sudah jadi perda akan ada perda turunan ke bawah. Apa nih Bu yang sedang digodok nih Bu? Kalau sekarang kan pemberdayaan perempuan maaf. Sekarang kan payung hukum untuk perempuan dan anak difabel ya. Iya. Ini juga termasuk ya Bu ya. Terkait perlindungan perempuan, anak dan disabilitas. Wow, ini yang sedang berjalan ya. Hampir disahkan. Hampir disahkan ya Bu. Nanti ya? bisa yang kedua ini. Lanjut ke makan bergizi gratis dan belum lagi kalau kita ngomong pendidikan, kesehatan juga ada Bu ya. Iya. Itu kan juga termasuk ya. Oke. Baik, ini terakhir Ibu Laili, mungkin ada pesan untuk kawan Suara Surabaya yang menikmati siaran podcast Suara Surabaya untuk hari ini, yang bisa Anda ulang-ulang, Anda share nanti ya ke banyak kawan, ke banyak grup Anda untuk ditonton supaya Anda menjadi bagian dari kemajuan kebijakan khususnya untuk makan bergizi gratis. Bu Laili, pesan untuk kawan Suara Surabaya, kawan Suara Surabaya yang menikmati siaran ini, ya untuk masyarakat, kemudian guru, orang tua juga ya, untuk mengawal dan mendukung keberhasilan program MBG ini. Silakan Bu Laili. Mari sama-sama kita berikhtiar bersama-sama, mindset kita dibangun bahwa ini bukan sekedar program pemerintah, tetapi pemerintah hadir karena panggilan dari masyarakat. Maka masyarakat keseluruhan, baik itu stakeholder maupun pendidik ataupun masyarakat yang lain bisa bagaimana bersama-sama mensukseskan program ini. Jadi keberhasilan program makan bergizi gratis ini nggak hanya ditentukan pemerintah saja Ibu ya? Dari kita sebenarnya kan ini, dari suara kita kemudian pemerintah menjawab, bagaimana kita juga berusaha membantu sehingga semua berjalan lancar seperti yang diharapkan oleh rakyat. Semuanya pastinya. Untuk sama-sama ini ya, kita kawal nggak hanya Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, jadi program-programnya supaya lebih nyata lagi, supaya bisa menekan, ya tadi di awal kita buka dengan angka stunting ya Bu ya. Iya, ini juga yang harus data awal. Anak-anak kita ini nanti di 2045 bonus demografinya tetap jalan, anak-anak bisa menjaga. Mulai dari makanan yang sehari-hari kita nikmati ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Baik kawan, terima kasih untuk Anda. Bu Laili, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga sukses terus. Salam untuk kawan-kawan di Komisi E. Amanah terus nih Bu. Amin. Terima kasih waktunya untuk Pod Suara Surabaya. Nah kawan, program makan gratis di Jawa Timur ini adalah lebih ya dari sekedar konsumsi harian. Jadi dia adalah pondasi masa depan. Dan saat gizi kita terpenuhi, harapan tumbuh dan potensi anak-anak bangsa bisa terbangun. Tapi sekali lagi, keberhasilan program ini jangan hanya bergantung pada legislatif atau pada eksekutif, tapi juga pada partisipasi Anda semuanya yang menikmati podcast Suara Surabaya. Guru yang peduli, orang tua yang mendukung, dan publik yang bisa atau mampu mengawasi, semuanya kita semua punya peran.
Karena di balik setiap piring makan anak negeri kita tersimpan masa depan, khususnya Jawa Timur ya, anak-anak kita di Jawa Timur yang lebih sehat, cerdas, dan juga berdaya. Terima kasih kawan sudah menyimak podcast Suara Surabaya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan Anda bisa menantikan episode berikutnya dengan tema-tema dan narasumber yang inspiratif lainnya. Jangan lupa Anda like, comment, subscribe, berikan saran, berikan masukan juga ya untuk kemajuan kita bersama, termasuk untuk podcast Suara Surabaya. Share ke banyak orang, apalagi tentang kebaikan. Terima kasih sudah menikmati podcast Suara Surabaya. Saya Hendra Huta Galung, sampai jumpa di pods berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.